guys, selamat datang di Marketing Talks. Hari ini gue udah duduk bareng sama seorang kawan lama. Tapi ini bukan kawan lama yang ini ya. Melainkan beneran kawan lama nih, yang secara profil masih muda, serial entrepreneur. Dulu ada masanya terkenal banget sebagai pengusaha sepatu. Sekarang masih terkenal juga sih, tapi fokus usahanya lagi beralih dari sepatu ke sebuah company, tepatnya sebuah agensi yang fokus banget di branding, marketing, dan advertising bernama Bazel. Awalnya, agensi satu ini emang dibikin secara nggak sengaja. Tapi tanpa disangka-sangka, berkat tangan sakti Yasa Singgih yang udah bergelut di dunia bisnis, marketing, branding, dan advertising selama lebih dari 11 tahun, agensi ini pun sekarang udah berhasil nanganin lebih dari 100 brand cuma dalam kurun waktu 4 tahun. Sebenarnya ini nggak di plan kita dari awal. Kita nggak pernah berpikir untuk bikin Bazel, Cak, waktu itu. Ini cuma bener-bener ide yang kepikiran, udah kepepet, mentok, kita butuh terus bertahan hidup, ada gajian karyawan, dan kebetulan skill yang gue punya waktu itu digital advertising. Kan banyak orang bilang, wah Yas, andaikan dulu lo dari tahun 2014 bikinnya Bazel aja. Gitu kan. Iya. Udah mungkin udah gede banget gitu. Tapi gue merasa si Bazel itu justru hari ini tuh kebantu sama pengalaman gue di Men's Republic, berhasil dan gagalnya. Yap, berbekal pengalamannya Yasa di Men's Republic yang kemudian rebranding jadi Republic, plus pengalaman dia ngebangun Bazel, gue yakin banget sih kalau insight yang bakal lo tonton di video kali ini beneran bakal daging banget. Branding itu jangan dianggap sebagai fake it till you make it. Kayak oke, kita bikin yang cakep ya, luarnya, nggak bisa. Misalnya ROAS minimal 7, actual datanya ROAS yang terjadi cuma 2. Oh bisa gitu? Misalnya nih, jadi cuma 2. Biasa orang awam akan berpikir, tambahin lagi kalau gitu budget iklannya. Oke, padahal ya sama. Gue merasa strategi itu kan cuma cara ya, Cak. Oke. Cara untuk kita mencapai tujuan, mencapai objektif kita. Dan cara itu kan ada banyak. Pertanyaannya cara mana nih yang mau kita pilih? The best strategy is not attached with one strategy. See? Walau Yasa pernah ngalamin kegagalan berbisnis, siapa yang nyangka kalau kegagalannya itulah yang justru bikin dia berhasil ngegedein Bazel. So, if you want to know more about his perspective on several things within marketing, just keep watching this video and enjoy! Halo Yasa. Halo Ica. Apa kabar? Baik. Thank you banget udah meluangkan waktu buat nerima ajakan gue ngobrol-ngobrol di Marketing Talks. Sekarang berarti sibuknya Bazel. Tapi sebelum itu Republic. Nanti ada ceritanya sendiri ya soal Republic karena dulu gue taunya Men's Republic. Kawan lama. Betul, gimana nih rasanya diundang ngobrol bukan buat ngomongin Men's Republic? Oh, excited banget sih. Karena dari setelah periode Republic, kayaknya gue udah lama banget nggak banyak tampil di mana-mana. Dan baru belakangan ini akhirnya karena gue merasa kayaknya Bazel udah cukup oke secara bisnis. Gue punya kepercayaan diri untuk tampil. Luar biasa. Dulu inget banget sih di mana-mana tuh kayaknya bahasan soal Yasa Singgih. Pengusaha muda, pengusaha sepatu, masih kuliah. Kalau nggak pada tahu Yasa Singgih harus banget nyari sih. 2015-2016 banyak banget bahasan soal Yasa dan sekarang Yasa bakal gue ajak ngobrol lagi. Utamanya buat ngebahas soal agensinya dia, Bazel. Boleh nggak Yas ceritain di masa-masa setelah dulu exposure yang begitu luar biasa soal Men's Republic sampai akhirnya sekarang Yasa dikenal sebagai pemilik agensi, orang yang ngejalanin agensi kan dari sepatu ke agensi kurang lebih 10 tahun prosesnya atau kurang dari itu. Boleh ceritain nggak sih perjalanan hidup seorang Yasa Singgih di rentang waktu ini tuh seperti apa? What did I miss dari terakhir yang gue tahu pengusaha sepatu Forbes 30 under 30, benar gak sih? Benar kan ya? Sampai sekarang. Okay. Gimana sih Yas, lo ngapain aja? Oke. Berarti waktu itu kita ketemu kayak 10 tahun yang lalu ya, Caya. Waktu itu mungkin gue baru 2-3 tahun dijalanin Men's Republic, waktu itu namanya. Akhir kuliah kayaknya waktu itu. Terus gue lulus kuliah 2017, masih jalanin sampai 2020.
2020 gue joinan dengan partner gue yang sekarang nih. Namanya Wesley, kita bikin satu company namanya Fortius. Oke. Nah di Fortius itu waktu itu masih ada Men's Republic dan company. Si partner gue, Wesley, dia punya perusahaan distribusi skincare. Jadi satu, namanya Fortius. Waktu itu cita-cita kita pengen jadikan Fortius ini perusahaan retail. Cita-citanya waktu itu pengen banget kayak MAP. Itu mimpi besar kita waktu buat joinan. Tapi ternyata angin membawa kita ke tempat yang berbeda. Tahun 2021, bisnis kita ambruk, hancur. Baik yang skincare maupun yang sepatunya. 2021 kita pivot. Sebenarnya ini nggak di plan kita dari awal. Kita nggak pernah berpikir untuk bikin Bazel, Cak, waktu itu. Ini cuma bener-bener ide yang kepikiran, udah kepepet, mentok, kita butuh terus bertahan hidup, ada gajian karyawan, dan kebetulan skill yang gue punya waktu itu digital advertising. Karena dari zaman gue ngejalanin Men's Republic, sampai waktu itu 2021, gue ngiklan sendiri. Gue ngerti ngiklan sendiri. Jadi ya gue bisa pasang iklan sendiri, gue bisa targeting sendiri. Jadi waktu itu gue merasa bisa menjalankan Men's Republic tanpa branding yang oke, tanpa marketing yang gimana-gimana banget. Gue cuma modal iklan aja, modal advertising gue bisa jalan. Nah pada saat momen kepepet itu, karena itu yang gue rasa skill yang gue punya, udah gak punya duit lagi di perusahaan buat ngapa-ngapain. Akhirnya gue mulailah dengan nawarin ke teman-teman dekat. Mau gak kalau gue iklanin brand lo, gue kerja gratis 3 bulan. Nanti kalau udah hasilnya bulan keempat ya lu baru bayar deh. Gitu. Ternyata jalan, Ca. Jalan dari 3 brand ke 5 brand, 10 brand. Akhirnya jadi ada namanya tuh. Awalnya bahkan gak ada nama Bazel. Gue cuma bikin grup WhatsApp-nya Digital Ads Project. X brand siapa gitu. Terus gue suruh 2 orang karyawan pada saat itu untuk bantuin gue. Jalan. Dan waktu itu pun masih berpikir sama partner gue, ya pokoknya kita lakukan ini sampai sebisa mungkin kita punya uang lagi, nanti kita balik lagi ya jualan skincare sama jualan sepatu lagi. Rencana awalnya gitu. Dan membesarkan perusahaan ini sebagai perusahaan retail. Retail, ya. Masih ada nggak tuh mimpinya? Masih ada, itu masih ada mimpinya, masih ada. Tapi ternyata, alhamdulillah rezekinya bagus waktu itu ya, ngejalanin Bazel. Dalam waktu setahun kok cepet banget. Dari 3 brand ke 10 brand, ke 15 brand. Dari yang awalnya orang percaya sama kita ngerjain advertisingnya, kerjain juga dong marketingnya, sosmednya, KOL-nya, sampai akhirnya ngerjain juga dong ke brandingnya, bikinin market research-nya. Ya udah deh akhirnya jadilah Bazel yang hari ini udah jalan, udah masuk tahun keempat. Kita fokus di 3 hal, strategic partner di branding, marketing, dan advertising. Nah dari situ akhirnya udah kita mengubur sementara mimpi-mimpi kita. Skincare-nya waktu itu udah kita tutup sih. Yang skincare udah ditutup. Waktu itu kita jadi distributor brand skincare dari Taiwan dan Korea untuk masuk ke banyak modern trade di Indonesia. Kita tutup, disisakan sepatunya berjalan ala kadarnya sekarang. Tapi ya 98% effort, waktu, tenaga, dan hati kita udah kita kerja ini Bazel sekarang. Yes, tapi penasaran deh, mungkin kayak mendengar brand Men's Republic itu somehow punya apa ya, ini sok-sokan emosional gitu ya, tapi punya keterikatan pribadi lah sama gue. Sekalipun gue bukan usernya ya, of course gitu, bukan target marketnya. Tapi gue tuh ada di era yang ngedenger betapa Men's Republic ini tuh mendominasi cerita-cerita inspiratif pengusaha muda. Gitu. Ya? Dan ya kan kita pernah ngobrol juga gitu ya, so inspiring. Yang pengen gue tahu, yang mungkin bisa jadi lesson learned juga ya, apa sih problemnya pada saat itu gitu? What did you miss about Men's Republic gitu, yang kalau gue nggak salah juga jangan-jangan apakah lo terlalu fokus di marketing? Tadi lo juga sempat mention lo nggak mikirin branding yang gimana-gimana banget, tapi boleh nggak ceritain seputar itu ya? Declining phase-nya or something, sampai akhirnya lo mutusin rebranding, dan ya udah ketiup angin nih sampai ke Bazel. Itu dong ceritain gitu. Gue juga kalau ketemu orang, Cak, banyak banget dengerin cerita-cerita menarik di mana Men's Republic tuh hidup di zamannya dia. Dan mungkin gue rasa gue juga nggak bisa bikin Bazel sih kalau nggak ada si Men's Republic itu. Kan banyak orang bilang, wah Yas, andaikan dulu lo dari tahun 2014 bikinnya Bazel aja, gitu kan? Udah mungkin udah gede banget gitu. Tapi gue merasa si Bazel itu justru hari ini tuh
kebantu sama pengalaman gue di Men's Republic, berhasil dan gagalnya. Karena dengan begitu gue punya pengalaman tuh lebih matang gitu ya. Nah, Men's Republic gue bisa bilang waktu itu gue adalah orang ads yang jago. Tapi gue bukan orang marketing yang jago, bukan orang branding yang jago, dan bukan orang bisnis yang jago. Jadi gue cuma benar-benar fokus kepada ads aja. Gue nggak gitu peduli produknya sejelek apa atau sebagus apa. Gue cuma merasa gue punya skill yang rata-rata orang nggak punya pada saat itu. Gue ngerti ads, gue bisa pasang iklan sendiri, gue ngerti nguliknya, dan ternyata bisa jalan pada saat itu. Gitu. Dan mungkin hal yang jalan pada saat itu belum tentu jalan lagi di 3 tahun berikutnya. Karena pas gue mulai mungkin di era buka jalan brand lokal pertama kali gitu ya. Di saat mungkin ya gue mengerti sih kenapa waktu itu hype-nya Men's Republic dan gue tuh tinggi. Mungkin karena pada saat itu cuma gue doang gitu. Kalau sekarang kan anak mahasiswa mulai brand biasa ya, Cak. Mungkin ya. Udah banyak banget. Nah, kebetulan pada saat itu mungkin nggak ada. Gue mulai brandnya naik, pas tahu anak muda jadi lumayan naik. Tapi gue merasa gue tuh bukan orang bisnis yang jago gitu pada saat itu. Gue nggak pernah kerja, nggak pernah punya pengalaman apa-apa. Gue itu adalah kerjaan profesional pertama gue, jualan sepatu. Ternyata jadi gede gitu. Bisa jadi sebuah perusahaan, bisa berjalan. Tapi gue salah, gue tidak bisa memanage perusahaan dengan baik. Gue adalah seorang advertiser yang bisa memanage dashboard, tapi tidak bisa memanage perusahaan. Bahkan lebih kecil lagi tidak bisa memanage brand dengan baik. Gue perusahaan sepatu tidak punya desainer sepatu, tidak punya art director, tidak punya creative director. Yang gue punya ya orang advertiser aja sama customer service. Cuma fokusnya ke ads dan sellingnya aja. Sedangkan brand tuh evolve ya, bertumbuh terus ya. Mungkin gue ingat dari tahun 2018 19 orang tuh udah mulai bisa ngelihat brand tuh mengapresiasi cerita di balik brand. Bukan lagi cuma ngelihat produk, gue dapet iklannya gue beli. Gitu. Nah di situ gue merasa kita telah berubah, kita terlalu nyaman dengan masa panen yang sangat lama pada saat itu, sehingga ya udah akhirnya kita tergerus lah akhirnya dengan brand-brand yang lainnya. Nah kenapa kita launching Republic? Pertama karena kita merasa brandnya udah saturated. Si Men's Republic ini kayak kita tuh udah gak keep up dengan zaman yang udah ada pada saat itu. Pikiran kita apakah kita mau pakai nama yang sama, kita ganti visual aja, atau kita benar-benar ganti konsep. Nah gue merasa rebranding yang dibutuhkan pada saat itu adalah ganti semuanya, Ca. Gue membagi rebranding itu jadi 2. Rebranding visual aja, itu kayak orang tuh operasi plastik. Ganti visualnya. Analoginya agak relate ya. Tapi dalamnya masih sama. Atau ganti dalamnya. Kalau manusia, ekstrimnya gue bilang ganti agama. Belief sistemnya diganti. Personality-nya diganti. Aturan-aturan hidupnya diganti. Nah, si Men's Republic ini mengganti yang luar dalam. Bukan cuma luarnya, tapi dalamnya juga diganti. Ganti agamanya diganti, belief sistemnya, cara bicaranya, personality-nya. Sampai ke namanya, bukan hanya jadi ke cowok, tapi jadi cowok cewek unisex ke Republic. Jadi 2021 itu kita ganti ke Republic. Nah cuma pada saat itu kita ternyata menyadari kita udah gak punya banyak duit buat jalanin brandnya. Akhirnya pas waktu itu udah mulai buzzer juga. Gitu. Mid 2021 kita udah mulai buzzer juga. Jadi habis ganti ke Republic, bisa dibilang momen campaign Republic itu di rebranding jalan berhasil. Tapi kita semua tuh udah terlanjur heavy on Basel semuanya. Jadi akhirnya waktu Republic selesai rebranding, kita pun juga udah ngerjainnya banyak ke Basel. Akhirnya ya udah si Republic ini cuma berjalan as it is saja sampai sekarang. Kita sekarang semuanya ngerjainnya Basel. Berarti sekarang statusnya Republicnya masih jalan. Masih jalan. Tapi memang 98% fokus. Mungkin 99%. 99% fokus ke Basel. Nah, boleh ceritain nggak sih Yas, kayak lu kan udah bergelut di dunia usaha gitu ya 10 tahun, mungkin lebih, bahkan kalau dihitung dari pertama kali lu ngejalanin Men's Republic dulu. Nah, yang mau gue tanyain adalah bagaimana sih lu kemudian melihat dinamika pasar ya? Kayak tadi lo sempet mention, orang tuh sekitar 2018-2019 jadi lebih peduli sama yang namanya branding, orang jadi lebih pengen dengar cerita atau lebih pengen dapetin value
gitu. Nah, boleh lo ceritain nggak sih perbedaan paling signifikan pas lo dulu ngejalanin Men's Republic sama lo ngejalanin Basel sekarang? Dinamika pasarnya mungkin selain perhatian orang ke branding ya, tapi perubahan apa lagi sih yang signifikan berkaitan sama consumer behavior sama dinamika di market? Oke. Zaman itu, Cak, waktu itu kan marketplace juga belum besar sekali. Yeah. Zaman-zaman Men's Republic baru pertama kali mulai. Terus fitur ads itu baru pertama kali juga dimunculkan sama masing-masing platform. Sehingga penetrasi brand untuk mencoba fitur ads itu belum banyak. Kalau brand masuk dulu ke Instagram, cara dia promosi itu masih paid promote dengan akun-akun kayak dagelan, siapa. Belum banyak yang bisa ke ads langsung gitu. Jadi pada saat fitur itu pertama kali dibuka, para early adapternya ini nih yang menggunakan itu pertama kali, itu ibaratnya biaya iklannya jadi rendah banget, Cak. Karena brand besar belum banyak yang masuk, brand kecil juga belum banyak yang masuk. Yang mengerti itu semuanya, itu bisa dapetin ROI yang sangat tinggi, ROAS-nya sangat tinggi sekali. Bahkan dengan no strategy at all. Tapi ini kan hukum alam. Pada saat ada hal yang bagus, semua orang berbondong-bondong masuk sana, coba terciptalah kompetisi kan, akhirnya dan mulai tersortir sendiri. Dan pada saat orang udah melakukan itu semua, artinya kan melakukan cara yang sama kemarin tidak bisa digunakan lagi untuk besok. Yang awalnya cuma targeting, no strategy, pakai background foto putih polos belakang bisa laku, mungkin orang mulai mikir, kok udah mulai nggak laku. Kayaknya berarti gue harus ganti fotonya, ganti visualnya. Oh kayaknya pakai model, oh kayaknya pakai apa. Dan itu kan evolve terus. Sampai akhirnya orang mulai berpikir, wah kita bukan hanya bisa jago iklan aja, harusnya kita harus pikirin brandnya yang bagus. Harus mulai pikirin produknya ceritanya apa. Dan makin kesini itu semakin penting. Contoh, kalau dulu yang kita pikirin itu adalah dashboard yang diotak-atik, Cak. Gue sebagai advertiser, gue targeting ke kota ini kok nggak laku, ke behavior ini nggak laku. Sekarang itu bukan cuma itu yang dipikirin. Bukan cuma targetingnya, tapi konten iklan kita ada hooknya atau enggak? 3 detik pertama engaging atau enggak? Mungkin bisa jadi semua interest yang ditargeting di dashboard udah benar. Yang salah adalah kontennya. Nah, sekarang itu udah eranya seperti itu. Orang bukan lagi hanya ngelihat iklannya saja, tapi konten di balik iklannya. Bahkan bukan hanya ngelihat konten di balik iklannya. Dia scroll dulu Instagramnya, dia scroll dulu TikToknya, dia buka marketplace-nya, lihat reviewnya dulu, dibandingkan dulu dengan semua produk yang lain. Sehingga mungkin kalau dulu pertimbangan orang beli itu cuma 3 pertimbangan, hari ini mungkin 17 pertimbangan. Gitu. Artinya udah nggak bisa mengandalkan advertising yang bagus lagi. Bukan hanya mengandalkan customer service yang gercep lagi. Zaman dulu orang masih jualannya pakai landing page, terus klik ke WhatsApp. Sekarang udah makin berkurang. Orang udah masing-masing pakai platform sendiri-sendiri, pakai marketplace sendiri-sendiri. Jadi sekarang jauh lebih kompleks. Pertimbangan orang itu untuk beli lebih banyak. Karena opsi mereka pun jadi lebih banyak. Oke, gue punya pertanyaan follow up dari situ. Tapi itu sebenarnya pertanyaan gue menjelang nanti terakhir. Jadi sekarang izinkan gue untuk balik ke pertanyaan yang rada basic dulu ya, Yas. Kalau lo ditanya sekarang, atau kalau lo boleh kasih advice saat ini, which one is the most important? Or mana yang harusnya lebih dulu dipikirkan? Ini brandingnya dulu seperti apa? Atau kayak marketingnya dulu seperti apa gitu? How we market this product? Atau kayak ya brandingnya dulu nih lo benerin biar nanti nge-support strategi pemasarannya seperti apa. Bagaimana lo memandang ini? Dan mungkin sebelum lo memberikan pandangan lo bisa kasih sedikit juga kayak how do you define branding? How do you define marketing in a very simple way? Gitu. Gue mendefinisikan branding itu identitas. Oke. Identitas yang bermakna, itu dia brand. Gue coba elaborasi sedikit ya. Misalnya lu datang ke sebuah kota, di mana kota tersebut ada tempat makan khasnya nih, Cak. Di mana temen lu bilang, Cak, kalau lu ke kota ini, lu wajib banget ke situ. Kalau lu belum ke situ, lu belum sah, Cak, ke kota ini. Kan ada ya biasanya di tiap kota kayak gitu tuh. Nah, pas lu datang ke sana, Cak, gerobaknya udah tua, penjualnya udah males-malesan, jutek ya. Tempatnya panas, ngantri di pinggir kali yang agak kotor lagi, tapi rame banget. Namanya nggak ada, Cak, nggak ada pelang apa-apa. Bahkan setiap orang
menyebut brand itu dengan nama berbeda-beda. Ada yang bilang misalnya nasi goreng babat Pak Kumis. Orang lain bilang nasi goreng babat gerobak ijo. Ada lagi yang bilang nasi goreng babat pinggir kali. Semua punya identitas yang berbeda terhadap brand itu. Tapi semua sepakat, ini adalah nasi goreng babat terenak yang pernah dia makan. Yang gak sah ke kota ini kalau gak kesini. Artinya, usaha tersebut itu punya brand yang identitasnya gak jelas. Bahkan gak ada, tapi ada maknanya. Tapi ada juga yang sebaliknya. Kita datang ke mall yang mewah. Ada sebuah brand di sana, interiornya mahal, sewa di sana mahal, desainer logonya mahal. Tapi kita setiap kali ke mall itu, kita nggak pernah datang, nggak pernah beli, bahkan kita nggak ngeh ada dia. Kita ke mall itu, gue baru nyadar ada toko ini. Padahal identitasnya bagus banget, Cak. Artinya usaha tersebut, brandnya punya identitas, tapi tidak punya makna. Nah, brand itu adalah identitas yang bermakna, harus lengkap nih dua-duanya. Tersurat dan tersirat, dilihat dan dirasa. Marketing itu it's all about demand. Ada permintaan nggak? Bagaimana menciptakan demand lebih tinggi? Demand terhadap orang itu atau terhadap market lebih luas lagi? Nah, jadi mana yang lebih dulu kita memulai bisnis? Kita menciptakan identitas yang bermakna dulu atau ngelihat demand-nya dulu atau menciptakan demand-nya dulu? Balik lagi udah, Cak. Ujung-ujungnya duit. Gue akan selalu realistis sama orang. Walaupun orang kenal gue sebagai orang branding, kalau orang tanya, yes, gue mendingan mulainya branding dulu, marketing dulu. Gue akan tanya duit lu berapa banyak. Lu punya cadangan pelor sebesar apa, segede apa. Kalau lu pas-pasan, ya udah identitas ala kadarnya dulu. Fokus yang penting maknanya bagus, mulai ngelihat demand. Jangan dibalik. Wah, gue sebenarnya identitas yang bagus banget. Hire desainer terbaik, studio desain terbaik, terus bikin maknanya yang bagus, tone of voice-nya, communication-nya benar-benar bagus, lengkap. Tapi lu nggak perhatikan demand sama sekali. Jadi kalau bisa, ini balance. Tapi kalau harus memilih salah satu, lihatlah dari uang yang lu punya, sumber daya yang lu punya. Kalau gue sih kebiasaannya selalu mulai dari demand. Ngelihat marketnya dulu, mau menyasar kemana, dan bagaimana menciptakan demand lebih tinggi terhadap market itu. Oke. Yes, gue pengen nanya mungkin gini ya, emang kalau kita ngebahas soal branding versus marketing, itu kan korelasinya atau asosiasi kita nih sebagai yang ngedengerin insight tersebut kan pasti, oh ini modal kita buat nantinya ngejalanin bisnis. Tapi yang pengen gue gali justru dari perspektif marketer. Kita kerja sama orang, kita kerja di sebuah perusahaan, kemudian katakanlah perusahaan ini kita tahu nih mungkin dia brandingnya bisa lebih baik lagi deh. Ini spesifik soal branding dulu ya. Nah menurut lo nih ya, dari perspektif marketer, again, mereka tuh bisa berkontribusi sejauh apa sih? Dan yang lebih dasar lagi, memang sepenting apa kontribusi mereka ketika kita ngomongin soal branding atau ketika kita selalu mengait-ngaitkan branding bersama dengan marketing. Itu sih mudah-mudahan clear ya. Gitu ya. Iya. Menurut gue gini, Cak, bahkan yang namanya kontribusi tersebut kepada branding bukan hanya diciptakan oleh marketer aja sebenarnya. Oke. Tapi ya setiap orang yang berada di dalam organisasi tersebut sebenarnya juga punya tanggung jawab terhadap branding dari brandnya. Branding itu menurut gue ada prosesnya nih, kebetulan 3 tahapan nih, Cak. 3 tahapan branding. Oke. Yang pertama, manusia di belakang brand itu harus menemukan atau menginfuse soul ke dalam brandnya. Oke. Itu tahap pertama. Jadi ada soul yang dipilih atau value yang dipilih yang disuntikan ke dalam brandnya. Yang kedua, brand punya tanggung jawab untuk transfer soul tersebut ke audiens. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga adalah baru tuh si audiens ini dapat soulnya, dia menerima, soulnya ini resonate sama dia, relevan, dia ngerasa klop, akhirnya dia ngerasa ada feeling dan experience yang ada. Jadi tahapan paling penting pertama yang paling praktikal, orang di dalamnya harus ngerti brand ini soulnya apa. Tanya ke orang yang paling bertanggung jawab terhadap peletak batu fondasi soul itu atau value itu. Kalau dalam hal ini biasanya entah si foundernya atau mungkin foundernya bukan tipe yang meletakkan soul, bisa jadi creative directornya atau mungkin brand manajernya yang dia bisa mendeskripsikan dengan jelas
andaikan brand kita ini manusia, itu manusia seperti apa? I see. Cara bicaranya kayak gimana? Gaya komunikasinya kayak gimana? Cara jalannya gimana? Kalau dia di maki-maki sama orang, handling komplainnya Gimana? seperti apa? Jadi pada saat kita mengerti itu, bagaimana caranya? Semua orang yang berada di situ, itu juga punya cara yang kurang lebih sama. Dengan begitu kita bisa menyampaikan apa yang berada dari dalam keluar. Branding itu jangan dianggap sebagai fake it till you make it. Kayak oke, kita bikin yang cakep ya, luar ya. Nggak bisa. Justru harus inside out. Apa yang memang benar-benar nilai yang mau kita tanamin di dalam, kita coba untuk amplify itu keluar. Jadi tahap paling pertama yang menurut gue paling penting, lu harus ngobrol sama orang yang memang meletakkan fondasi soul itu dan coba untuk menerjemahkan itu keluar. Kalau cara bicaranya gimana, gayanya gimana, dan amplify itu ke kehidupan kita sehari-hari. Dan bayangin ini sebuah hal yang harusnya berkesinambungan di semua hal. Contoh misalnya, kadang gue ngerasa off banget nih, Cak. Misalnya gue pengen belanja ke sebuah brand di marketplace. Brand ini high-end, mahal. Tapi pas gue chat ke customer service-nya, titik komanya tuh kayak alay gitu loh, Cak. Iya. Ini kayak anak SD ngechat gitu loh, CS-nya. Padahal ini barang yang harganya menurut gue high-end banget di industrinya. Dan menurut gue itu off. Iya. Bikin gue ngerasa kok Ilfeel. experience gue terhadap brand yang gue anggap tinggi, customer service-nya kok kayak begini ya, gitu. Bahkan ada beberapa brand yang dia customer service-nya itu harus level pendidikan tertentu, bahkan bukan pendidikan tertentu, bukan SMA S1. Kalau bisa S2, karena ini brand high-end. Ngomongin customer service ke orang yang high-end juga harus bisa diajak ngobrol gitu. Jadi bayangin, feeling dan experience brand. Bukan hanya di setup oleh marketernya aja. Tapi marketer bikin sebuah standar. Yang mana standarnya itu harus ya diterapkan oleh semua orang yang berada di lapangan. Jadi gue masuk ke sini, kalau gue ada di buzzer ini nih, gue sama HR, gue bikin standar, Cak. Bidang apapun yang lo mau masuk, lo coba tanya beberapa pertanyaan. 1, apa brand lokal yang lo tahu di Indonesia yang lo suka? Apa campaign marketing paling menarik yang lo suka yang pernah lo lihat? At least lo tahu briefly tentang dunia branding dan marketing gimana. Nggak masuk ke sini kayak, apa itu branding? Apa itu marketing? Karena lo akan buta banget. Even bahkan ini adalah customer service sekaligus. Bukan marketing, bukan orang branding. Jadi menurut gue tugas punya menyelaraskan brand itu memang di-setup sama orang marketer atau sama orang brandnya. Tapi yang mengaplikasikan di lapangan harusnya adalah semua pihak. Bukan cuma pihak-pihak tertentu aja. Oke, menurut aku Mas Yesa Singgi sebagai leader itu tipe orang yang sangat ngayom ya, sangat ngayom. Di satu sisi dia lebih mau mendengarkan nih. Jadi tipe leader yang ngedengerin dan nggak ngebiarin timnya kayak ya udah rusuh sendiri atau ini gimana ya pusing sendiri. Dia mau ngedengerin dan mau bantu mikirin solusinya bareng-bareng dan ngebebasin. Jadi sangat tidak micromanage, justru benar-benar kayak oke, aku udah delegasikan tugas A ke dirimu, silahkan dikerjakan, paling nanti kalau ada bingung boleh nanya atau mungkin buntu boleh konsultasi gitu. Jadi lebih ke ngedengerin, ngayom dan ngebebasin sih. Itu kalau sebagai leader. Nah, kalau sebagai marketer, menurut aku Mas Yesa itu tipe yang kreatif abis. Jadi kadang ada aja tuh idenya, entah lagi ngambil kegiatan apa, tiba-tiba kepikiran tuh, oke, kita ada ide ini deh. Walaupun seringkali idenya itu cukup impromptu gitu. Cuma kadang yang impromptu ini malah ide brilian gitu ya. Jadi selain impromptu atau ide kreatif itu, Mas Yesa ini juga punya 2 konsep yang dia sering terapin di marketing. Jadi kadang kalau melihat suatu case atau suatu kondisi harus dilihat dari 2 arah, yaitu in the eye of wisdom atau in the eye of knowledge. Nah, jadi untuk diterapin ke dunia marketingnya ya harus perpaduan 2 itu. Itu yang biasa sering dipakai sama Mas Yesa.
Eits, sebelum lanjut, gue mau nge-spill dikit dulu nih. Kalau di next segment, gue bakal ngajak Yasa buat ngebahas soal thought process dibalik strategi-strategi atau solusi yang di-offer Bazel ke para kliennya. Dan kalau lo ngeh, barusan banget Vena kan udah sempat mention dikit tuh soal framework in the eye of wisdom dan in the eye of knowledge. Nah, kira-kira gimana sih tuh penjelasannya? Let's go lah, mari kita bahas. Oke, jadi gue di Bazel selalu pakai 2 pendekatan nih, Cak. Oke. Gue coba gambarin ini pakai mata. Nah, jadi mata kiri ini gue sebut sebagai in the eye of knowledge. Wow. Yang kanan ini in the eye of wisdom. Oke. Nah, gue menggunakan framework yang sama, tapi gue balik. Jadi, kalau in the eye of knowledge, secara teori yang benar menurut gue, itu seharusnya itu, kalau ada brand yang pertama kali datang, gue akan bedah itu, dia harus benerin dari brandingnya, turun ke marketingnya, turun ke advertisingnya, baru turun ke sellingnya. Tapi biasanya, kalau brand tersebut datang ke gue dengan kondisi dia lagi susah, butuh penjualan yang secara cepat karena butuh cash yang banyak, gue akan balik prosesnya. Dari selling dulu yang dibenerin, baru ke advertising, baru ke marketing, baru ke branding. Nah, mungkin biar nggak bingung, kita coba definisikan dulu masing-masing ya, biar berada di halaman yang sama. Branding itu gue definisikan sebagai identity. Marketing itu demand. Advertising itu offering. Sales itu buat closing. Oke. Nah, misalnya brand pertama kali datang, kondisinya misalnya kita sebut aja omsetnya baru 50 juta satu bulan. Datang ke Bazel. Kita 50 juta nih sebulan, kira-kira kita bisa ngapain ya? Oke. Kalau gue lihat angka segitu, gue tidak akan menggunakan framework ini. Oke. Karena dari 50 juta menuju ke mentoknya itu masih jauh banget. Oke. Masih banyak yang bisa dibenerin secara singkat. Kalau dibenerin secara singkat, bisa langsung ada impact-nya yang lebih nyata, dibandingin benerin brandingnya. Oke. Kenapa nggak dibenerin aja salesnya dulu? Salesnya dulu. Cara dia closing sama dari customer service ke customer ya? Tapi kan itu, tapi itu kan 50 juta. Maksudnya ada semacam range-nya, ya. Batas atasnya nih. Di omset berapa, atau jangan-jangan bukan cuma omset nih yang lo identify. Oke. Mungkin gue bisa juga kriteria gini, kalau dia masih omset 50 juta sebulan, 100 juta, atau bahkan mungkin sampai belum nyampe 1M sebulan. Oke, masih under itu ya? Masih di bawah 1M sebulan. Menurut gue itu masih banyak room of growth yang bisa coba di-explore atau dioptimasi di luar branding. Kenapa? Karena biasanya dari pengalaman kita, best practice kita pegang banyak brand, biasa tuh udah mentok, udah jadi top 1 di Shopee, top 1 di Tokopedia. Itu kalau omset udah 10M sebulan. Udah 8M sebulan. Itu udah lumayan mentok tuh. Mau di iklannya, advertisingnya, mau diutak-atik kayak gimana pun, dia growth-nya udah nggak gitu nggak banyak bisa lagi, terlalu gitu. signifikan Betul, lagi. itu udah mulai harus mikirinnya marketing. Marketing di sini dalam arti demand. Cari market yang lebih gede, buka channel buat tambah demand-nya, atau perbaikin brand-nya. Karena dia harus ubah positioning-nya, cari diferensiasi baru, feeling-nya harus yang baru, experience yang baru. Itu mungkin baru boleh ngomongin brand. Tapi bukan berarti, wah kalau gitu kalau omset gue baru 2M sebulan, gue nggak perlu benerin branding dong. Bukan kayak gitu. Tapi level of urgency-nya aja. Dalam arti gini, kalau misalnya level urgency-nya masih rendah, atau mungkin bisa juga kita lihat dari pelornya. Uangnya seberapa banyak gitu. Bener. Kalau lu uang mepet, lu mau benerin dari branding. Iya, nggak match lama. Nggak bisa cepet gitu. Tapi ada juga loh, brand yang datang ke kita, ini brand masih nol. Dia sebelumnya klien kita juga, datang ke kita, happy di brand yang pertama. Di brand kedua dia bilang, yes ini gue udah siapin budget dari awal. Karena emang dia mau. Benar, untuk lu bikin brand ini secara proper. In the eye of knowledge.
gue langsung dari branding. Oke. Karena dia udah siap. Gak apa-apa Pelornya ya, ada. gue ada pelornya. Gue pengen bikin dari awal secara proper. Hmm. Supaya di tengah-tengah gue nggak gonta-ganti lagi. Oke. Gak apa-apa banget, dia benar-benar nol. Sampai akhirnya dia baru dapat 100 juta pertama tuh setelah kita bantu mungkin di bulan ke-8. Tapi benar-benar dibikinnya dari branding, marketing, advertising, dan selling. Tapi berapa banyak sih Ca orang yang mulai bisnis siapin modal buat bikin brandingnya dulu, siapin market research-nya dulu, bikin konten iklan yang bagus dan baru jualan. Rata-rata in the eye of wisdom, semua pasti jualan aja dulu. Jualan ala kadarnya, yang penting dapur ngebul. Setelah mulai jualan, baru rapiin. Gimana kita benerin konten iklannya ya? Sebenarnya market kita bener atau enggak sih? Itu kurang gede marketnya. Terus branding kita sebenarnya udah fit in belum sih sama semuanya? Nah, jadi makanya in the eye of wisdom biasanya tuh kayak begini. Tapi best practice ya sebenarnya ini. Gitu. Nah, biayanya Cak sebenarnya dimulai dari branding dulu, memang kelihatannya mahal di awal. Tapi sebenarnya mengganti branding tiba-tiba di tengah jalan, itu biayanya lebih mahal dibandingkan kita mulai dengan benar dari awal. Jadi emang plus minus gitu ya? Betul, ini plus minus. Ini kita pengen ambil opsi yang mana yang hari ini paling pas dengan kita. Sesuai urgensinya, sesuai kemampuan lo secara finansial. Benar. Baru lo pilih mau yang mana, karena semuanya punya plus minusnya. Mulai dari branding is good, mahal di depan, tapi ke belakangnya enak. Mulai dari selling lo dapat cash-nya dulu, tapi nanti ketika lo mau pikirin branding, pusingnya belakangan dan lebih mahal. Betul. Oke. Anyway, tadi kalau nggak salah tuh sempat kepotong di awal-awal pas lo lagi ngejelasin masing-masing term ini ya. Karena kenapa pengen balik ke situ lagi? Gue masih rada-rada penasaran soal marketing, demand ya, sama advertising atau offering. Karena, nih correct me if I'm wrong ya, setahu gue ya advertising is part of marketing juga gitu, kenapa nggak digabung? Dan setahu gue emang itu jadi salah satu keunikannya Bazel ya. Mungkin bukan yang keunikan gimana, tapi memisahkan lah antara advertising dan marketing. Nah mungkin lo bisa jelasin sekali lagi, nyambung yang awal tadi, yang kepotong tadi. Siap, jadi kan emang apa nih bedanya? Gue mendefinisikan ada 4 hal penting nih, Cak, branding, marketing, advertising, sama selling. Selling, ya. Nah, gue coba kasih analogi ya. Oke. Misalnya gue adalah brand manager atau marketing manager dari sebuah brand otomotif. Kita sebut aja merek, misalnya dari Mercedes gitu ya. Misalnya gue brand manager Mercedes, gue datang ke sebuah mall, mallnya ini Grand Indonesia. Gue ketemu sama Ica sebagai bagian leasingnya. Gue tanya sama Ica, di Grand Indonesia ini trafficnya kalau weekend cuma 1 minggu berapa banyak? Ica bilang, ada sekitar 200.000 orang yang datang ke sini. Personanya kayak gimana profilnya? Orang kantoran, biasanya ke sini lebih banyak naik mobil dibandingin naik motor, sama pasangannya. Jam paling ramai jam berapa? Dan gue putusin, oke Cak, gue pengen bikin pameran ya di lobbynya Grand Indonesia. Keputusan gue dari data yang Ica kasih, itu adalah marketing. Karena gue ngeliat demand. Grand Indonesia trafficnya berapa, persona yang datangnya siapa. Itu gue ngeliat demand-nya. Based on data. Akhirnya gue bikin tuh pameran di lobbynya Grand Indonesia. Nah di pameran tersebut gue taruh banyak SPG dan SPB yang cakep-cakep dan cantik-cantik. Spesifik ya. Cowok-cowok dan cewek-cewek yang pakai jas, yang nyamperin Ica, nyamperin siapa yang datang, itu adalah sales. Dia tujuannya selling. Tapi pas dia datang ke audience, dia bawa brosur. Dia bawa pamflet. Isinya ada penawaran menarik bulan ini. Kalau lo beli sekarang gratis iPhone. Lo beli hari ini dapat undian apa? Itu adalah advertising. Karena ada offering di dalamnya. Tapi pas lo datang ke booth pamerannya, ngelihat ada warnanya, seragam SPG dan SPB-nya semua sama. Even bahkan keselarasan itu ada juga di brosur dan pamfletnya. Itu adalah branding. Identitas yang bermakna. Feeling dan experience yang selaras dan seragam di semua hal. Jadi branding itu sebenarnya adalah holistik. Di dalam marketing ada branding, dalam advertising ada branding, dalam sales juga ada branding juga. Dan begitu juga sebaliknya, di dalam advertising itu juga ada porsi meningkatkan demand
ada porsi marketingnya juga. Mm. Jadi walaupun ini gue coba definisikan satu persatu, Mm-mm. sebenarnya ini adalah satu kesatuan yang saling mengikat satu sama lain, Oke. yang saling bergantungan Iya, dan saling iya. membantu sama Iya. satu sama lain. Cuma gue coba untuk mendefinisikan ini supaya orang lebih ngerti termsnya masing-masing dan porsinya. Oke. Kenapa gue pisah? Karena seringkali banyak orang itu tidak bisa membedakan. Sebenarnya dia masalahnya itu masalah demand atau sebenarnya penawarannya aja yang salah. Tapi demand-nya ada. Demand-nya ada, tapi lu Oke. salah menawarkan. Iya. Atau jangan-jangan demand-nya udah ada, penawaran udah bagus, tapi sales lu, customer service lu nggak bisa closing. Iya, Gitu. iya, Jadi iya. kenapa gue coba pisah supaya orang lebih jelas aja ngebedah masalahnya. Oke. Kalau digabungkan jadi satu, marketing yang salah, marketing. Iya. Agak lebih Wide luas ya, iya, luas iya. banget ya untuk Mana nih iya, aspeknya? marketing bagian mananya yang mau Oke. dibenerin gitu. Padahal Oke. sebenarnya unsur-unsur ada banyak. Oke, luar biasa ya. Ini yang menurut gue salah yang jadi daya tarik dari ngobrol sama narasumber. Karena tiap narasumber punya definisi masing-masing gitu terhadap marketing, terhadap branding, terhadap detail-detailnya. Dan hari ini gue dapet definisi Betul. yang baru lagi Nah, dari gue selalu Yasa. bilang juga nih, Cak, di tim gue ataupun di brand-brand partnernya Bazel, jangan terjebak sama terms. Iya, iya, Karena kalau iya. lu baca buku luar negeri, baca buku mana lagi, atau ikut acara yang ada pakar marketing lain, bisa jadi termsnya berbeda. Mm-mm. Tapi sebenarnya maknanya mirip. Gitu. Iya. Jadi jangan terjebak sama, wah, kata crafting best legacy-nya Yasa, marketing tuh ini. Iya, iya, iya. Tapi sebenarnya bisa jadi maknanya tuh mirip. Iya. Nah, jadi fokus ke maknanya sebenarnya yang lebih gue pengen tekenin adalah Hmm. thought process. Hmm. Cara lu berpikir membedah sebuah brand Hmm. lewat thought process ini. Mau nanti lu mau menamakan ini apa kayak ini apa, Hmm. ini apa, ini apa, itu bebas masing-masing. Oke, mungkin kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol di situ. Siap. Thank you, Yasa. Ya, tadi kan lo udah ngejelasin dengan cukup komprehensif, bahkan lo udah ngejelasin ya satu persatu termsnya, walaupun lo telah mengimbau untuk kita tidak terlalu terkunci sama terms. Cuma yang pengen gue tanyain adalah ini, bagaimana kemudian marketer bisa menyeimbangkan urusan branding dan marketingnya? Artinya semuanya bisa sama-sama jalan dengan resource yang ada. Keduanya well aligned. Apa yang kemudian perlu diingat sama mereka? Prinsip apa yang perlu dipegang supaya ya align? Karena kalau yang tadi lo jelasin itu kan memang tergantung objektifnya apa. Terus dia posisi revenue-nya di mana? Mana yang paling urgent? Artinya mau tidak mau lo harus milih urutan nih. Tapi kalau misalnya kondisinya mungkin lagi aman-aman aja, kita pengen make it proper, make it semuanya tuh align. Nah, apa nih yang perlu diingat? Prinsip apa yang perlu diterapkan supaya udah semuanya well aligned dan kedepannya perjalanannya pun jadi lebih enak. Tidak menghadapi akibat lagi soal revenue. Oke. Biasanya ini salah satu indikator yang gue pakai nih, Cak. Oke. Dengan tim kita di Bazel. Gue coba gambar sebuah segitiga kebalik. Ya, ini gambar juga kan. Iya. Iya, nggak apa-apa deh. Segitiga kebalik ini gue pecah 3. Oke. Ada namanya tofu, top of the ada namanya tofu, Iya, top iya. of the funnel, Tahu-tahu. mofu, middle of funnel, sama bofu, bottom of funnel. Tofu itu kan top of the funnel itu kita mengincar buat cold market. Market yang masih dingin sama kita. Kalau market yang masih dingin, dia belum tahu brand kita sama sekali. Harusnya lebih banyak activity-nya itu activity branding, mengenalkan identitas. Bukan langsung marketing, naikin demand dia, terus kasih offering. Karena dia dari top of the funnel, dia masih cold sama kita. Jangan kasih konten yang sangat hard selling. Kasih konten yang soft selling aja. Hanya untuk memperkenalkan identitas kita, biar demand-nya lama-lama naik. Middle of funnel udah bisa mulai tipis-tipis soft selling. Bottom of funnel dia udah hot, baru boleh jualan. Nah, jadi kita harus lihat nih, kita ini sekarang ada posisinya di mana. Apakah yang masalahnya itu adalah top of the funnel kita, itu udah penuh, tapi nggak pernah turun listnya ke middle of funnel. Atau jangan-jangan di top of the funnel aja nggak pernah keisi. Kolam di top of funnel nggak pernah keisi. Ya jangan iklan, advertising hard selling terus. Ubah pendekatan iklannya, lebih banyak unsur brandingnya. Untuk memperkenalkan dulu secara soft.
supaya kolam paling atasnya keisi, bisa turun ke bawah, turun lagi ke bawah. Jadi itu salah satu ukuran yang pertama. Atau ukuran yang kedua, bisa juga indikatornya kita ngelihat ROAS-nya. Misalnya contohnya gini, Cak. Ada brand, kita biasa kan pas di awal kerja bareng kita tanya ekspektasi dia. Minimal ROAS yang diincar berapa sih? Gitu. Bisa dia bilang nih, minimal ROAS yang saya incar itu 7. Jadi keluar 10 juta, dapat 70 juta gitu ya. Oke, kita kunci 7. Ini adalah minimal ROAS-nya dia. Dimana minimal ROAS itu artinya kalau itu tercapai 7, dia tuh udah cuan, udah balik modal. Buat bayar kita dan bayar biaya iklannya. Iklan berjalan nih, Cak. ROAS-nya dia itu 30, Cak, misalnya. Wow. Udah naik berkali-kali lipat. Kalau ROAS-nya udah naik berkali-kali lipat kayak gitu, artinya ngapain branding lagi? Bukan yang ngapain branding lagi. Boleh diturunkan budget brandingnya, gedein budget marketing dan advertisingnya. Oh gitu. Karena demand udah tinggi banget, tapi nggak keserap. Artinya mau naikin budget lebih lagi, itu masih bisa. Karena biasa pas budget ditambah, nanti ROAS turun. Oh, oke. Ya, Gitu. ya. Jadi misalnya kita pakai angka kasar ya. Omset budget ad spend dia misalnya itu 100 juta. Oke. ROAS-nya 30. Oke. Berarti kan dapat 3M. 3M nih. Iya. Biasanya dalam ilmu best practice digital ads, kalau kalau budgetnya kita naikin jadi 500 juta, naik 5 kali lipat, enggak ROAS-nya jadi 30 juga. ROAS pasti akan turun. Oke. Dari awal 30 turun ke 20. Tapi kan tadi minimal ROAS-nya 7. Iya. Ya udah lah ya. Gas aja terus. Iya. Bahkan turun sampai 10 pun nggak apa-apa. Oke. Karena kita lagi fase growth terus. Iya. Nah, tapi udah turun sampai ke 10 nih. Udah mau mepet ke minimal ROAS. Artinya kolam tofu udah makin kosong. Saatnya branding lagi. Oh. Supaya ROAS-nya naik lagi. Oke. Jadi kita mencari titik seimbang terus. Jangan sampai ROAS-nya itu terlalu bawah. ROAS terlalu tinggi juga nggak bagus. ROAS terlalu tinggi itu artinya nggak keserap. Apa yang nggak keserap boleh nggak? Keserap tuh artinya ditambahin budget lagi. Buffer sampai ke minimal ROAS-nya masih tebal. Masih bisa diserap lagi. Oke. Jadi sayang dong. Minimal ROAS 7. ROAS 30 kan kelihatannya bagus. Oke. Tapi sebenarnya omset masih bisa naik terus. Iya, iya. Walaupun ROAS-nya akan turun. Tapi kan nggak apa-apa. Karena batas bawahnya 7. Batas bawah 7. Iya, gue paham sih. Kalau misalnya mau sampai 15 pun masih 2 kali lipat dari minimal ROAS-nya. Jadi kalau lagi fase kayak gitu, udah itu artinya brandnya udah cukup oke. Brandingnya udah cukup oke. Tofunya itu udah terisi. Oke. Lakukan terus mofu sama bofunya, gas. Tapi udah mulai turun, kok mepet-mepet ya ke 15, 14, 13, 12, 9, 8. Wah, itu artinya tuh sesek tofunya. Mulai pikirin brandingnya. Gitu. Mulai pikirin marketing yang agak soft selling. Oke. Jadi memang secara siklus tuh harus dipikirin, harus Iya, di-balance. Betul. Dan sekalipun ROAS tinggi, jangan lupa lu berbicara soal rasio, bukan Betul, soal real betul. numbers-nya. Padahal masih ada potensi di Betul. situ. Begitu juga dengan ini, Ca. Misalnya ROAS minimal 7. Actual datanya, ROAS yang terjadi cuma 2. Oh bisa gitu? Misalnya nih, jadi cuma 2. Biasa orang awam akan berpikir, tambahin lagi kalau gitu budget iklannya. Oke, padahal Padahal ya salah. ROAS 2 tambahin budget iklannya. ya harus makin naikinnya ini ya. tofu dulu. Iya, Supaya dia bener. naik dulu, baru tembak ke situ. Oke, tapi itu nggak bisa dijalanin berbarengan ya? Yes. Bisa. Cuma Jaya portionnya bisa, ya? Tapi portionnya betul. Anyway, ya mungkin udah menjelang pertanyaan terakhir nih, yang mau gue tanyain adalah lebih ke ini kali ya. Menurut lo, kan orang-orang sekarang tuh berlomba-lomba sosmed, maksudnya bukan berlomba-lomba sosmed. Mereka merasa, oh kita harus masuk ke TikTok. Kita harus jago banget bikin short video. Tapi kalau gue pribadi nih ya, lo bisa membantahnya. Gue masih percaya kalau kadang-kadang nggak semua strategi yang hype itu bakal relevan dan sejalan sama brand kita atau produk kita atau bahkan target market kita. Karena kalau misalnya kita nyasar orang tua ya belum tentu juga mereka main di TikTok gitu. Nah pertanyaan gue adalah, lo boleh menanggapi
pandangan gue. Tapi pertanyaan yang lebih jauh dari itu adalah sebenarnya bagaimana sih caranya kita untuk menilai mana strategi yang tepat, dan dalam beberapa tahun ke depan apakah dengan kita mengikuti TikTok, dengan kita mengikuti yang hype hari ini, itu bakalan memang benar-benar berguna buat kita secara jangka panjang. Intinya bagaimana sih kita kemudian harus melihat berbagai strategi yang ada, memilih mana yang tepat, terus memastikan kalau itu benar-benar berguna buat kita ke depannya. Gue pengen minta komentar lo sedikit soal itu. Dan mungkin kalau lo ada kayak semacam, lu pokoknya terlepas dari produk lo atau terlepas dari brand lo harus pelajarin strategi marketing ini deh. Tadi kan lo udah mention tuh soal authentic, real gitu ya. Nah, apakah yang kayak gitu-gitu yang harus kita pegang atau apa lagi? Clear nggak ya pertanyaannya? Lebih ke soal strategi marketing. Gue merasa strategi itu kan cuma cara ya, Ca. Cara untuk kita mencapai tujuan gitu, mencapai objektif kita. Dan cara itu kan ada banyak. Pertanyaannya cara mana nih yang mau kita pilih? Misalnya, jangankan soal TikTok. Misalnya gini, Ca, ada yang bilang semua orang itu harus bisnis go digital, gitu. Bukan TikTok tapi go digital. Gue masih sampai hari ini, gue masih melihat, Ca, banyak banget brand-brand retail FMCG yang omset offline-nya masih jauh lebih gede dibanding digitalnya gitu. Jadi ternyata nggak semua orang berhasil di digital. Masih ada orang-orang yang fokus ke offline dan ternyata jalan gitu. Jadi strategi itu tuh nggak bisa kita samaratakan. Nah, bagaimana memilih strategi yang paling tepat? Menurut gua ukurannya adalah resource yang kita punya. Lu punya sumber daya nggak buat ngejalanin itu? Kalau lu punya sumber daya buat ngejalanin strategi tersebut, gas aja. Tapi kalau lu nggak punya sumber daya, berarti kan pilihannya dua. Lu ganti strategi, atau lu cari sumber dayanya. Mau itu in-house, mau itu pakai third party, mau itu ngelatih, upskilling, sumber daya yang udah ada. Tapi lu ada resource-nya nggak? Balik lagi kalau gue bikin brand guideline, gue tanya, sebelum kita mulai project-nya, kalau gue udah jadi brand guideline, udah jadi nih, maaf ya, lu punya graphic designer nggak? Lu punya orang konten nggak? Kan percuma udah bikin guideline lu nggak bisa eksekusi gitu. Jadi gue tanya, lu bisa eksekusi gak? Bisa resource-nya bisa terpenuhi gak? Jadi carilah strategi yang lu punya resource-nya, atau lu willing untuk tambah resource-nya, atau upskilling resource-nya. Itu yang paling penting. Terus apa jadi yang harus dipunya? Ini mungkin berkaca dari yang gue alami dari perjalanan gue dari Men's Republic ke Republic, bikin Fortius, joinan skincare, sampai bikin ke Basel. Justru gue bilang jangan pernah terjebak sama satu hal yang lo merasa itu bikin lo sukses. Karena apa yang bawa ke lo hari ini, itu belum tentu akan bawa lo besok. Andai kan gue bisa memahami ini lebih cepat, mungkin gue akan nembak iklan di Men's Republic tuh tahun pertama aja gitu. Tahun kedua gue nggak akan pakai strategi yang sama, karena strategi itu bisa jadi nggak relevan. Jadi justru gue akan bilang, the best strategy is not attached with one strategy. Tapi selalu adaptable dan ngelihat apa yang bisa lo lakukan hari ini. Dan bisa jadi itu berbeda dengan apa yang pernah bawa lo berhasil kemarin. Luar biasa, harusnya jadi closing statement, tapi keren juga ya? Keren ya. Coba waktu pas ngobrol di 2015 udah keluar tuh ya. Tapi nggak apa-apa, itu yang membentuk lo sekarang. Iya. Ini kali ya, gue bakal nanya closing statement, tapi dari tadi kan ada Crafting Brands Legacy ini nih. Terus tadi juga sempat lo mention, boleh cerita dikit mungkin atau mau promoin buku lo? Biar nanti kita taruh linknya di videonya. Nanti ada affiliate ya? Betul. Buat marketing. Sedikit ya, apa yang bakalan audiens dapat dari sini? Mereka bakal cuma belajar branding? Atau ada dikit-dikit marketingnya juga? Atau gimana? Jadi buku Crafting Brands Legacy ini adalah buku buat gua bisa onboarding karyawan gua, Ca. Oh, ternyata ini SOP. SOP nih, ini SOP. Masuk anak brand di sini harus selesai buku ini di masa probation dia. Gitu. Berat ya, 3 halaman ya katanya. 3 halaman. Jadi sebenarnya lu mau belajar apa yang kita lakukan di Basel, ya sebenarnya memang buku ini yang
menjadi panduannya gitu. Jadi apa yang lo dapetin, ya lo belajar konsep, strategi, dan cara eksekusi branding, marketing, advertising, bahkan sampai ke selling yang holistik. Tujuannya supaya bantu lo bisa bikin branding yang bermakna dan berdampak. Itu yang ada di buku itu. Luar biasa ya, boleh lah ya kalau misalnya mau sekedar belajar atau mau ngelamar ke Basel, Wih, curi startnya baca buku. betul. Terakhir ya, beneran terakhir nih. Oke. Share dong ya satu golden rule kali ya, atau closing statement, atau kata-kata pamungkasnya seorang Yasa yang sudah jatuh bangun di dunia bisnis, tapi untuk spesialnya teman-teman marketer atau orang yang memang merasa dirinya adalah marketing enthusiast. Silahkan, yes. Kan gue udah mengalami dari fase bisnis sepatu, terus ke bisnis skincare, terus akhirnya ke Basel. Apa yang gue lakukan ini bisa berganti-ganti, tapi yang tetap stay adalah personal brand lo sebagai human being, personal brand lo sebagai entrepreneur, sebagai businessman. Jadi lo boleh kehilangan project di sini, di situ, gonta-ganti bisnis, itu nggak masalah. Tapi jangan sampai kehilangan personal brandnya lo. Brand itu adalah hal yang intangible, nggak kelihatan. Tapi aset dari brand itu lebih besar dibandingkan tangible asset yang ada di dalam sebuah bisnis. Sehingga brand adalah aset terbesar sebuah bisnis. Dan apa aset terbesar sebuah brand? Your personal. Masing-masing dari kita manusia sebagai human being, kita punya personal brand. So, kita belajar branding, belajar marketing, itu sebenarnya bukan hanya belajar untuk ilmu aplikasi yang bisa kita gunakan di bisnis. Tapi sebenarnya kita lagi belajar untuk hidup lebih baik, bisa punya persepsi lebih baik, orang-orang gimana, bisa memarketingkan diri kita lebih baik, sehingga kita punya karir yang lebih bagus, kita punya kerjaan yang lebih naik lagi berikutnya. Sehingga belajar branding, marketing, ini sebenarnya kita juga banyak belajar soal hidup. Yang paling penting adalah jaga terus personal brand kita, karena personal brand adalah aset terbesar dari brand, dan brand adalah aset terbesar dari bisnis. Luar biasa Yasa Singgi, thank you so much untuk obrolan kita sore ini. Sama-sama. Soal branding, marketing, advertising, dan bahkan tadi sampai ke selling. Oke guys, thank you so much buat teman-teman yang udah nonton. Semoga bahasan gue dan Yasa dari tadi bisa berguna buat kalian di kerja-kerja marketing kalian. Atau kalau kalian punya bisnis juga bisa ngedapetin banyak insight dan bisa ngimplementasiin itu ke bisnis kalian ya. Dan jangan lupa like video ini, kalau suka share juga videonya biar makin banyak lagi yang belajar. Terus jangan lupa subscribe, dan kalau memang mau nonton marketing insight lainnya, cek-cek video marketing lainnya dan tunggu video marketing mendatang. See you guys in the next video. Thank you Yasa. Bye-bye.